Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdul Jalil selaku Kepala SMP Islam Terpadu Khaliliyah Bangsri, yang kami hormati Bapak Syamsul Huda SPD selaku calon fasilitator daerah bimbingan konseling, dan tak ketinggalan Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SMP Islam Terpadu Khaliliyah Bangsri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pada hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak di yaumul qiyamah kita diberi hidayah, diberi syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mari saya hantarkan ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Abdul Jalil SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di ruang guru, tidak lain adalah belajar bersama dengan fasilitator, calon fasilitator yang membawa nama besar lembaga kita nantinya ke depan. Maka harapannya mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, mohon bisa diperhatikan dengan seksama, dan nanti interaksinya monggo bisa dilakukan dengan baik pula, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya, sehingga kita bisa berkembang bersama-sama untuk menjadikan murid-murid kita menjadi murid-murid yang betul-betul bisa mengamalkan atas apa yang dia dapatkan dari kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada calon fasilitator kita. Semoga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sukses, sehingga kita semua betul-betul dapat merasakan pengimbasan yang didapatkan dari beliau kemarin. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Abdul Jalil SPDI, kami terima kasih. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Syamsul Huda SPD. Kepada Bapak Syamsul Huda, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang pagi hari ini sudah mau berkenan bersama saya, kita belajar bersama-sama. Di sini saya bukan berarti lebih tahu, cuma lebih duluan tahu mungkin ya. Jadi nanti sesuai dengan judulnya adalah berbagi praktek baik, tentunya yang saya berikan adalah sesuatu yang baik. Ya betul ya. Oke ya. Materinya adalah mengenai 7 jurus BK hebat. Ya, jadi sekarang itu BK itu punya jurus Bapak Ibu ya. Ngalahke pesilat. Ya. Jurusnya apa? Ada 7. Nanti
Di sini saya akan mengupas 2 saja. Kalau sampai 7 nanti sampai jam 5 di sini ya. Tidak selesai ya. Lagian dari perintah dari pusat juga cuma 2 dikupas. Nanti selebihnya akan saya berikan via link dan juga materi di lain kesempatan. Lanjut Pak ya. Nah, ini adalah materi yang kemarin saya dapatkan ketika belajar di Semarang di Hotel Ibis selama 3 sampai 4 hari ya. Pemerintah saat ini mulai menggalakkan atau mengangkat kembali peran BK. Jadi guru BK merupakan salah satu ujung tombak dan juga tembok benteng benteng ya, benteng pertahanan bagi sekolah. Ya. Bukan benteng ya, benteng ya. Nanti kalau benteng saya ingat yang lain ya. Oke. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar bahwa sekolah saat ini sedang digalakkan bagaimana sih menciptakan sekolah yang aman, ya, nyaman dan juga menyenangkan, ya. Aman dari apa? Jelas aman dari bencana, aman dari pembulian, ya. Kemudian nyaman, bagaimana sih menciptakan sekolah yang nyaman bagi peserta didik atau murid, ya. Mungkin Bapak Ibu di sini selama mengajar, ya, masih menemukan anak-anak yang minder, kemudian takut. Nah itu mungkin masih ada potensi bahwa sekolah kita itu belum aman ya, sehingga mereka tidak merasanya nyaman. Ketika sudah aman, nyaman, akan menyenangkan ya. Kalau menyenangkan jelas ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, mereka sumringah, senyum ya, bukan malah ada ibu kain, ayo duduk. Nah itu PR kita ya. PR kita bukan hanya saya sebagai guru BK, tapi dengan juga sebagai wali kelas, sebagai guru secara umum ya. Ada 7 ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa dibaca? Bisa ya. Yang pertama adalah kenali potensi. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana siswa diajak mengenali apa sih potensi pada diri mereka. Nah, kemudian apa sih bakat mereka besok atau kelak jadi apa? Nah ini penting sebagai dasar ya mereka untuk melangkah. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa cara. Kemarin disampaikan ada yang namanya tes bakat minat, kemudian dan sebagainya. Nanti kita bisa lakukan di lain kesempatan. Yang kedua adalah kelola emosi. Kita tahu bahwa anak usia SMP seperti anak didik kita itu emosinya labil ya. Kenapa saya bilang labil? Mereka masuk pada fase usia remaja awal. Didarani anak kecil tidak mau, dikon jadi cah gede ya tidak mau. Jadi mereka di tengah-tengah kebingungan. Makanya ketika kita melihat anak-anak yang pendiam ya, kemudian tidak banyak bicara itu malah lebih berbahaya ya. Berpotensi untuk coro Jawa ini berlempak ya. oleh dulu ya, oleh ya. Makanya perlu kita dampingi ya, perlu kita awasi, perlu kita bersamai dan sebagainya. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu udah tahu apa itu resiliensi atau daya lenting? Ada yang tahu? Bu Maya mungkin tahu? Apa itu resiliensi daya lenting? Ya, gampangnya tahan banting ya. Saat ini digalakkan atau sering didengungkan bahwa anak sekarang itu masuk pada generasi apa? Strawberry ya. Strawberry. Di luar kata ganas tapi dalamnya lembek ya. Sedikit lapor, ditampar kepala nih, lapor polisi ya. Lapor ibunya dan sebagainya ya. Beda dengan anak zaman dulu yang mentalnya kuat ya, makanya tumbuhkan resiliensi biar mereka tahan banting ketika ada masalah, ketika ada permasalahan bisa diselesaikan kemudian bangkit lagi ya. Nah ini tugas Bapak Ibu semua untuk bagaimana caranya menanamkan
daya lenting atau resiliensi pada anak. Biar anak itu menjadi anak yang bermental kuat, bermental baja bahasanya ya. Tidak mudah menyerah, tidak mudah bingung dalam mencari solusi dalam permasalahannya. Yang keempat, jaga konsistensi. Bapak Ibu, apakah mudah menjaga konsistensi? Apakah mudah istiqomah? Sulit. Bahkan istiqomah saja belum bisa istiqomah. Ya. Apalagi lu apalagi sampai udah jauh. Jaga konsistensi. Di sini artinya apa? Kita menjaga agar kita selalu dalam keadaan baik, ya. Tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Tentunya Bapak Ibu masih ingat ketika sewaktu SMP dulu ya, sewaktu SMA, saya yakin ya, semuanya pernah melakukan pelanggaran. Saya masih ingat betul ya, dan saya kapok ya. Waktu alinya kelas 1 HA ya, saya pernah diajak teman-teman bolos. Saat itu ketika Persija main ya di Jepara, saya bolos ke Bunggung kalau nggak salah ke PS. Meskipun saya zaman PS tapi saya ke sana. Waktu itu ketangkap almarhum Baduri. Ya. Saya dikasih 2 pilihan. Gue tak untung-untung tak ngaji terus baru mulai sekolah. Nah, saya langsung semuanya bapak. Karena saya tidak ingin uang tuaku datang ke sekolah karena anaknya bermasalah. Ya. Nah itu jaga konsistensi. Setelah itu saya kapok, dekok, ya. Dan mungkin itu salah satu yang menjadikan saya termotivasi jadi berbeda gitu. Mungkin berbeda. Karena saya dukung ya sekali kapok. Nah. Yang kelima, jalin koneksi. Bapak Ibu sampai sekarang ini sudah menjalin koneksi dengan baik, minimal dengan suami dengan anaknya yang punya anak, dengan suami dan istrinya yang punya istri, yang punya suami. Ya, di sini maksudnya adalah jalin koneksi dengan baik. Ya, kita menjalin hubungan baik dengan seseorang. Murid harus bisa menjalin hubungan baik dengan gurunya, dengan teman sebaya sekelas. Ya, karena kita anak-anak di pondok, tentunya di pondok juga sebagai pengganti kehidupan di rumah. Ya, menjalin koneksi dengan baik. Ya, dan juga dengan orang-orang baik. Betul tidak? Ada pepatah mengatakan bahwa ketika kita kumpul pedagang minyak wangi, kita akan menjadi wangi. Ya. Ketika kita kumpul, pedagang kambing akan bau perengus. Nah, dengan siapa kita berkumpul itu akan menjadikan siapa kita. Betul sekali ya. Saya masih ingat betul ketika dulu alias juga kita flashback lagi ya. Waktu itu ada teman-teman yang satu circle ya, mereka bukan saya. Mereka termasuk kategori orang yang rajin ya. Ternyata betul ketika mereka kumpulnya orang rajin ya, rajin ya. Makanya kumpul soleh. Saya protes dulu ya. Ya, oh soleh kumpul apa ini itu ya sama ya. Yang keenam, bangun kolaborasi. Ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bangun kolaborasi kerja. Ya, betul. Kerja sama, ya. Anak kelak akan bekerja di dunia luar, ya, akan menjadi dirinya sendiri. Tentunya kita harus berkolaborasi. Sama juga dengan BKD sekolah. Ya. Ada kolaborasi dengan pihak luar. Ketika masalahnya berat, ya, menjadi kriminal, nanti kita alihkan ke kepolisian atau ke yang lain. Nah, bangun kolaborasi merupakan hal yang penting, ya, sebagai salah satu cara apa Bapak Ibu? Ya, pencegahan besar, ya. Kemudian apa? Membangun kolaborasi, menambah pengetahuan juga ya, dan sebagainya. Yang ketujuh, menata situasi ya. Ketika kita sudah pada situasi yang baik, ya,
kita tata lagi, kemudian ketika kita ada masalah kita tata lagi dan sebagainya. Lanjut bagian. Nah, ini adalah materi pertama yaitu tentang kenali potensi. Ya. Tentunya Bapak Ibu di kelas menemukan banyak sekali anak-anak yang punya tipikal gaya belajar yang berbeda ya. Ada yang suka dengan gambar, ya. Ada yang suka mendengarkan ceramah, ya. Ada yang suka praktek. Ya. Kemarin ketika saya masuk di kelas 9C ya, itu mayoritas suka praktek ketika saya tanya, ya, praktek IPA, ya, olahraga dan sebagainya. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yaitu biasanya melihat gambar, kemudian melihat video, ya, melihat film, itu visual. Yang kedua auditory, ya, pendengaran, mendengarkan cerita, misalnya musik, ya, misalnya lagu mungkin, ya, dia akan mencerna kemudian berimajinasi. Bapak Ibu ketika mendengar radio ada berita bencana, berimajinasi tidak? Ketika misalnya seperti ini ya, kalau diberitakan tadi pagi ada kecelakaan di daerah Kodelan, ya, becak menabrak becak yang lain, nah, mesti lagi berimajinasi, oh ini sama, itulah. Itu gaya belajar auditory. Yang ketiga gaya belajar kinestetik, ya, gerak, praktek, ya, biasanya IPA, kemudian olahraga. Nah, anak-anak yang punya gaya belajar kinestetik seperti ini, ya, biasanya anak yang tidak suka diam, ya, suka keluar kelas, usil, ya, mengganggu temannya, ya. Ada tidak? Ada ya? Banyak mungkin malah. Nah, kita jangan sampai malah beda itu sebagai anak nakal ya, jangan ya. Karena itu memang gaya belajarnya. Jadi ketika anak yang punya gaya belajar kinestetik diajak mendengarkan ceramah dan sebagainya ngantuk, ya, tidur mesti. Diajak melihat gambar dan video juga tidur, ya. Karena gaya belajarnya bukan itu, ya. Kinestetik dan sebagainya. Atau sebenarnya ya, ketika anak yang suka melihat video atau gambar diajak olahraga mesti nggak mau, ya. Capek pak, kesel pak dan sebagainya. Nanti bagian ya, mengenali tiga gaya belajar yang tadi ya, ada gaya belajar visual atau visual learner, ya, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna dan tulisan. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Ya, seperti ini ya, ditampilkan gambar seperti itu. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Ya. Strategi pembelajaran yang efektif adalah gunakan gambar, peta konsep, atau video infografik. Ya. Ajak murid membuat catatan warna-warni, mind map, atau sketsa. Ya, banyak sekali anak-anak yang suka belajar dengan gambar-gambar, ya, kemudian membuat puzzle dan sebagainya. Lanjut bagian. Nah, oke, Bapak Ibu, sampai sini silakan ada yang mau bertanya atau berpendapat, boleh kita saling terbuka ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang luar biasa di bidang sekolahan, ya, dalam belajar, dalam menangani anak, ya, dalam menangani siswa, menemukan anak yang beda dengan yang lain, ya. Silakan. Monggo. KSK mungkin? Ya. Belum ada? Ya Pak. Oke, silakan. Ya, Pak, bagaimana cara menangani siswa yang tipikalnya itu dia ini? Kita sebagai guru itu susah untuk menemukan apakah dia itu sebagai auditori atau yang apa? Visual ataupun yang satunya kinestetik. Tapi di dalam kelas dia cenderung lebih asik sendiri dan malah mempengaruhi teman-temannya yang lain. Dan akhirnya apa? Justru malah dia di dalam kelas itu mengganggu fokus. Bergaduh.
Jadi teman-temannya yang seharusnya itu bisa fokus ke pelajaran, tapi karena dia mungkin mondar mandir atau mengganggu temannya dan gak mau memperhatikan, nah, itu tuh cara menangannya seperti apa? Oh iya, Pak, terima kasih. Tadi menyampaikan ada anak yang suka gaduh di kelas, kemudian mengganggu temannya, ya, membuat kelas tidak kondusif. Pak Bilis pernah bertanya ke anaknya tentang mungkin hobinya apa, kesukaannya apa, atau mungkin ada masalah di rumah atau yang lain? Ya, kalau menanyakan secara langsung tidak tahu Pak, tapi yang sudah diketahui dia bermasalah, ada masalah di rumah. Oh iya, ada beberapa kemungkinan ya Bapak Ibu, ketika anak itu suka membuat gaduh, ya kemudian tidak mau diam, ada kemungkinan dia itu mencari perhatian. Kalau caca itu capai ya, mencari perhatian ya. Ternyata dia itu dari keluarga berpenghulu, ya. Pertama mungkin seperti itu, atau kedua dia jadi anak yang diduakan. Mungkin bapak ibunya lebih sayang kepada adiknya, atau bahasanya itu pilih kasih ya, ada seperti itu. Atau mungkin memang anak itu punya gaya estetik, ya. Ketika diterangkan atau tidur, ya, ketika diajak melihat gambar tidak mau, ya, malah keluar kelas ke koperasi dan sebagainya. Itu mungkin bisa dijadikan acuan anak itu gaya belajarnya tidak estetik. Coba dilihat ketika olahraga ya, mau berangkat ya anaknya, mau ikut tidak? Mau baca olahraga? Mau tapi tidak bisa akan. Ya pakai seragam. Nah nanti bisa ditegur lagi ya. Yang kedua, gaya belajar auditori. Ya bisa dilihat Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, 4 ya. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Yang kedua, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Nah cerita ya. Yang ketiga, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Yang keempat, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Strateginya apa? Diskusi, tanya jawab, lagu edukatif, dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Anak-anak ketika diajak diskusi, mau tidak Bapak Ibu? Mau. Oh ya. Diminta kerja kelompok? Mau, tapi yang ngerjain itu aja. Yang kerjain nggak semua ya Bu? 1, 2 ya, yang lain cuma nimbrung ya. Lanjut Bu ya. Nah yang ketiga tadi, gaya belajar kinestetik ini yang mungkin sering kita jumpai di lapangan ya. Anak-anak yang suka olahraga, kemudian suka praktek. Nah ini condong ke sini. Kelak mungkin dia akan bekerja di lapangan. Contohnya apa Bapak? Bekerja di lapangan atau di luar. Sales, ya, kontraktor mungkin ya. Kemudian apa lagi? Resepsionis, Pedagang. Nah itu anak-anak yang suka kayak estetik. Ya. Bisa dilihat belajar lebih efektif jika menyentuh, bergerak atau melakukan langsung ya. Lebih senang praktek langsung. Daripada teori. Ketika bagian ceramah gurunya ngantuk, lalu ketika ajak praktek semangat, ya, berbodong-bodong. Suka praktek, eksperimen, aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Bosan dan ingin terus, ya. Sehingga izin Pak Bu keluar ke toilet, belok ke kantin, operasi, ya. Ada seperti itu banyak ya. Yang keempat, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar ya. Ekspresif berbicara. Strateginya apa? Menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Diajak berdialog, bermain peran ya. Seakan-akan syuting. Sertakan aktivitas fisik ya dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Oke. Kembali ke awal tadi bahwa ada 7 jurus BK hebat. Nah itu ada lagunya Bapak Ibu, ada jinglenya ya. Maka kita harus tahu ya, sebagai apa ya, penyemangat. Sekarang bagian dibuka jinglenya coba. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu
contoh ya kegiatan yang lain itu kan di kelas bahasa kami. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Oke ya, berarti kan nanti kita coba praktek ya. Kita praktekkan yang itu, sebenarnya juga sama. Dan juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, silakan Bapak Ibu semuanya kita coba sebisanya ya, jangan sama ya. Saya yang pakai saja. Oke ya, kita coba sama-sama. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat.
jujur akan ku ingat. Oke, terima kasih. Oke, apa yang saya teringat banget dari soalnya. Ini suasananya. Ya. Oke, ini materi yang pertama sudah selesai. Pada intinya guru BK tidak akan berjalan baik, tidak akan optimal tanpa bantuan peran Bapak Ibu semua. Jadi tadi perlu adanya kolaborasi ya antar stakeholder, antara guru BK, kemudian wali kelas, kemudian kepala sekolah ya dan semua pihak. Agar apa? Agar semua dapat berjalan dengan baik. Contoh ketika ada masalah anak ya, guru BK bersama guru yang lain bekerjasama berkolaborasi, gitu ya. Lanjut ke slide 2, Pak. Ya, materi kedua. Nah, ini kemarin yang saya sampaikan ke anak juga, yaitu tentang kelola emosi. Bapak Ibu, meskipun sudah tua-tua, saya yakin kadang tidak bisa menahan emosinya. Betul ya? Betul. Iya. Saya saat ini tidak bisa menahan emosi ketika menghadapi anak saya. Ya betul sekali, kalau menghadapi anak yang lain bisa saja. Menghadapi istri bisa, nggak salah. Kalau saya tidak mengalah, saya kalah juga. Jadi bagaimana cara kita mengelola emosi? Bapak Ibu tentunya dijadikan figur bagi anak, ya, bagi murid, dijadikan contoh. Ketika kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik, bagaimana mereka? Ya, lanjut. Nah, tujuan materi adalah mengenal pentingnya pengelolaan emosi sejak dini, sejak kecil ya. Karena tadi anak SMP itu masih labil pola pikirnya, masih wajar-wajar, jadi kita maklumi ya, dan kita arahkan. Yang kedua, mendampingi anak mengekspresikan emosi dengan tepat. Kalau saya bilang emosi, Bapak Ibu yang terbesit apa? Muring-muring ya. Padahal emosi itu perasaan ya. Perasaan tidak hanya muring-muring. Senang ya, dia pacari, buat maaf dari Mas. Mas Rizka. Mas. Ya, berbunga-bunga ya. Nah, kemudian lagi apa yang dari itu ya, berbunga-bunga, senang dapat hadiah, terkejut. Ya, kemudian apa, jatuh, sakit, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan sosial yang positif di rumah dan sekolah. Ya, ketika kita bisa mengelola emosi dengan baik, tentunya berdampak ke yang lain. Bapak Ibu, entah itu sama dengan saya atau tidak, ya. Ketika setelah marah, capek tidak? Capek kan? Makanya semakin kesini, saya itu ketika menghadapi situasi itu lebih memilih tersinggung atau diam, ya. Karena apa? Mulai-mulai karena kesel, betul. Ketika kita marah itu semua energi itu keluar, ya keluar, capek. Makanya ketika saya menghadapi situasi apapun, aku paling menang. Ya, dibersihin baju nih. Kemudian di jalan main tabrakan dan sebagainya, ya paling aku mau emosi, ya wis lah. Karena apa? Boleh dirasakan atau tidak. Ketika kita emosi, pecah-pecah, ya itu akan di luar kontrol dan mesti ada akibat yang tidak baik. Dengan merasakan ya, misal dengan banting gelas yang pecah, kemudian orang banting HP, dia berarti mesti gelap, misal ya. Makanya ini pentingnya mengelola emosi dengan baik. Tapi biasanya saya ketika emosi memang meluapkan ke sesuatu. Nah, murid-murid, betul apa? Karena juga butuh diluapkan emosinya, butuh diluapkan. Lanjut aja.
Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul seperti senang, sedih, marah, atau takut, ya, dan lain-lain. Nah, ini ada macam-macam emosi ya. Ada marah, sedih, ketawa, nangis, malu, senyum. Nah, kita sebagai manusia tentu bisa berekspresi ketika kita dapat hadiah, senang. Ketika kita dijendi, marah, ya. Ketika kita dilihat sesuatu, sedih. Nah, itu macam-macam emosi. Lanjut bagian. Nah, apa yang membuat emosi itu muncul? Kemarin saya dengan anak-anak diskusi, ya, mereka saya beri kelompok. Ternyata ada beberapa faktor yang membuat emosi itu muncul, ya. Yang pertama mungkin ada ketidaksenangan dengan yang lain, ya, atau merespon tindakan teman yang tidak baik, nah, sehingga emosi itu marah. Kemudian terjadi sesuatu yang bersifat kehilangan, ya, HP-nya hilang, ya, kemudian bukunya hilang, sehingga sedih. Nah, itu. Lanjut. Nah, mengenali dan mengelola emosi tentunya bisa dikelola dengan baik, yaitu menyadari dirinya. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Menyadari diri, tahu emosinya. Yang kedua, mengelola diri, ya. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, perilaku secara efektif dan pada situasi berbeda. Yang ketiga, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat, terampil berrelasi, ya. Kemudian peduli sosial. Nah, peduli sosial tentunya kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini, ya. Rasa empati, rasa simpati terhadap lingkungan, ya. Contoh kecil, ketika ada sampah bisa dipungut, ya. Ketika ada teman jatuh kita bantu atau dibantu anak yang lain. Lanjut ya. Nah, kesimpulannya Pak, pengelolaan emosi adalah bagian penting dari tumbuh kembang. Dengan pengetahuan yang didapat, kita bisa belajar menyebutkan perasaan, bersikap sopan dan menghargai orang lain. Ya. Karena anak-anak itu masih remaja awal, tentunya emosinya sangat tidak stabil, ya. Wajar-wajar, kemudian mudah mengambil keputusan yang salah tanpa pikir panjang. Nah, itu tugas kita. Bagaimana mendampingi anak-anak, memberikan arahan, bagaimana cara mengelola emosi yang baik, bagaimana bertindak yang baik, ya, dengan akibat-akibat yang muncul ketika kita tidak berpikir secara ke depan. Makanya ada istilah berpikir sebelum bertindak. Nah, anak-anak ya bisa karpe diri, ya, naik motor, naik baju, abang, ya, menuju keluar. Betul, ya, anak-anak SMP itu sangat rawan ketika naik motor itu bergerak, bonceng 3, ya, tidak pakai helm, ya. Kemudian ketika di baju itu melanggar, itu sangat sering kita jumpai, ya. Karena apa? Mereka juga belum paham tentunya saksanya diri. Nah, itu tugas kita. Bagaimana mendampingi mereka dengan baik. Lanjut bagian. Nah, ini motivasinya, ya. Saya bisa mengelola emosi saya dengan baik. Nah, itu kita tanamkan kepada anak-anak. Cak, kowe kudu iso membawa diri, ya. Mengelola emosimu, jangan sesidik emosi, ya. Sesidik tukaran. Nah, itu maka ada istilah gejolak darah muda, ya. Jangan mau bertukaran dan sebagainya, itu karena memang belum stabil emosinya, ya. Nah, itu tugas kita. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silakan. Berkaitan tentang emosi, yang tidak banyak yang saya sampaikan, silakan. Mau tanya, mau berpendapat boleh. Kita coba untuk berdiskusi bersama. Masih ada waktu. Nah, terima kasih. Mari kita dampingi anak-anak menjadi pribadi yang tenang, peduli dan siap menjalin hubungan sosial yang sehat sejak dini, ya. Hubungan sosial yang sehat maksudnya apa Bapak Ibu? Sampai jalan-jalan, sambil hari, ya. Hubungan sosial yang sehat adalah, ya, sesuatu yang baik, ya, tidak menyakitkan, tidak menyakiti, ya,
kita, ucapan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, itu kita ajarkan kepada anak-anak, kita tanamkan sejak dini ya, kepada mereka. Oke, itu saja dari saya, materi sedikit yang saya dapat. Mungkin di lain kesempatan kita bisa melanjutkan lagi ya dengan berbagai tambahan materi yang lain. Jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya cukupkan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Syamsul Huda kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini. Mungkin cukup itu dari saya sebagai pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti